Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 18 Juli 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polres Toba melakukan pengamanan aksi unjuk rasa damai oleh Pungguan Horja Lumban Manurung di Mako Polres Toba. Pengamanan aksi unjuk rasa damai ini dipimpin langsung Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib, Wakapolres Toba AKBP Lamin, Kabak Sumda, Kabak Restrapara, pejabat utama Polres Toba dan personil pengamanan aksi unjuk rasa. Salah seorang warga Pungguan Horja Lumban Manurung Japar Manurung menyampaikan tuntutannya. Pungguan Horja Lumban Manurung menuntut terkait proses perkembangan hukum terhadap salah satu anggota Pungguan Horja Lumban Manurung dan mendorong Pemkab Toba untuk mengaudit dana CSR ataupun APBD Kabupaten Toba yang dialokasikan ke Pantai Pasifik. Aksi unjuk rasa ini diikuti puluhan anggota Pungguan Horja Lumban Manurung dan terus meneriaki tuntutannya di depan Mako Polres Toba. Kami sudah berbicara tatap muka dengan Bapak Kapolres. Beliau sudah menguraikan semuanya dan kami percaya kepada Polres Toba menyelesaikan proses pengaduan kami secepatnya akan terrealisasi dan kami bisa merasakan dampak dari aksi kami ini supaya yang kami laporkan ditetapkan statusnya jadi tersangka. Untuk menenangkan dan menjawab tuntutan massa, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib hadir di tengah-tengah masa aksi unjuk rasa damai tersebut. Pada kesempatan itu, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib mengucapkan terima kasih kepada pengunjuk rasa yang sudah berperan serta mengawasi kinerja Polres Toba. Pihaknya akan segera memproses laporan warga secara profesional tanpa berkepihakan kepada siapapun dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Kapolres Toba menambahkan aksi unjuk rasa ini agar mendorong Pemkab Toba untuk mempercepat audit aset yang ada di Pantai Pasifik. Polres Toba tidak akan tebang pilih terhadap penanganan kasus tersebut. Untuk tadi kegiatan unjuk rasa tadi pagi memang saya ucapkan terima kasih buat masyarakat Horja Manurung yang sudah datang ke sini menanyakan bagaimana perkembangannya. Dan saya sampaikan di sini prosesnya masih berlanjut dan sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan. Tadi saya sampaikan jangan takut, jangan merasa curiga kepada pihak kepolisian, kita tetap sesuai dengan prosedur penanganannya. Mengetahui tuntutannya sudah didengar, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib dan aman. Keresahan warga Dusun 3, Desa Sukadamai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat masih terus terjadi karena mewabahnya ribuan lalat yang masuk ke pemukiman. Wabah lalat ini diduga berasal dari ternak ayam yang tidak diperhatikan kebersihannya oleh pengusaha ternak. Ribuan serangan lalat ini sudah mulai mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan para pedagang yang berada di sekitar Desa Sukadamai sudah sangat resah dengan keberadaan ribuan lalat tersebut. Para pedagang makanan harus bekerja ekstra dengan memukul lalat yang hinggap di makanan karena lem perekat anti lalat sudah penuh. Munculnya ribuan lalat ini terjadi pada saat pengusaha ternak panen ayam boiler, ditambah lagi para pekerja tidak membersihkan kandang, sehingga ribuan lalat mulai menyerang ke pemukiman warga. Kondisi ini sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar karena hidangan makanan langsung dikerumuni lalat. Tidak hanya itu, wabah lalat ini juga sudah mengganggu masyarakat yang akan tidur malam. Hingga saat ini, Dinas Peternakan Kabupaten Langkat belum pernah meninjau lokasi ternak dan terkesan membiarkan. Salah seorang warga, Mardimin, mengatakan wabah lalat ini biasanya terjadi saat pengusaha membongkar ternak. Meskipun belum ada terdengar penyakit yang disebabkan oleh lalat, namun ratusan warga sudah sangat khawatir dan resah. Ini kok banyak gitu. Ya hampir kurang lebih setengah bulan ada. Ya kalau bisa ya kemana gitu, kesehatan tuh masyarakat ini ya kemana biar baik gitulah. Diutamakan karena masuk ke air minum, kadang ke nasi itu. Waktu nasi kita kan taruh di sangi itu, lalat cepat kali ngumpul. Iya, belum ada. Belum ada ya. Belum ada.
Warga meminta aparat pemerintah desa maupun kabupaten segera meninjau dan menindak lokasi ternak yang ada di Dusun 3, Desa Sukadamai, Kecamatan Hinai. Sidang yang menjerat AKBP Akhiruddin Hasibuan kembali digelar. Pada persidangan dengan agenda saksi, jaksa memperlihatkan barang bukti senjata laras panjang organik Polri yang digunakan pada saat kejadian penganiayaan Ken Admiral. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa AKBP Akhiruddin Hasibuan di ruangan Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan pada Senin sore. Sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi Ken Admiral yang sebagai korban dihadirkan langsung. Pada kesaksiannya, Ken menceritakan kejadian bermula dari perselisihan antara dirinya dengan anak terdakwa. Dalam sidang juga terkuak senjata yang digunakan Akhiruddin untuk menakut-nakuti korban dan rekannya pada saat kejadian ternyata merupakan senjata organik Polri. Sebelumnya pada rekonstruksi terdakwa mengaku senjata yang digunakan merupakan replika dan setelah dilakukan penyelidikan ditemui senjata organik Polri yang disimpan di rumah terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Joko Sitomeang mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena menilai keterangan terdakwa banyak yang berbeda dengan BAP. Kemarin kita tidak mengajukan eksepsi, kita fokus kepada pembuktian karena kita sudah pelajari banyak dalam BAP keterangan yang tidak sesuai. Tadi rekan-rekan media sudah dengar sendiri bahwa dari awal dengan gampang saudara korban menyatakan bahwa Raja Siregar yang memegang senjata. Dan sampai tanggal 9 Mei baru tiba-tiba diubah BAP tersebut dengan tidak mengatakan siapa yang pegang senjata. Tetapi dalam persidangan dengan gampang juga mengatakan bahwa Nikola yang memegang senjata. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan. Pemirsa, cuaca buruk kembali melanda wilayah maritim Kepulauan Nias sehingga menyebabkan sejumlah nelayan tidak berani melaut. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan gelombang tinggi pada wilayah perairan sebelah barat Sumatera, mulai dari Aceh hingga Sumatera Barat. Kondisi cuaca buruk terjadi sejak sepekan lalu dan terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan data BMKG, cuaca maritim pada daerah tersebut memiliki potensi gelombang tinggi hingga 3 meter masih terjadi. Akibatnya hingga Senin sore kemarin sejumlah nelayan asal desa Sisa Rahili, Gamo, dan kota Gunung Sitoli tidak berani pergi melaut. Biasanya mereka melakukan aktivitas memancing ikan pada jarak 18 nautical mil laut pada sejumlah arah, seperti perbatasan Pulau Telo Nias Selatan dengan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, atau ke arah utara Pulau Nias berbatasan perairan Provinsi Aceh dengan lama berlayar selama sepekan. Para nelayan merasa khawatir gelombang tinggi yang ekstrim di tengah lautan berpotensi membahayakan nyawa serta timbulkan kerusakan pada kapal motor mereka. Para nelayan memilih berada di pantai memperbaiki sejumlah kelengkapan alat tangkap menunggu cuaca normal kembali. Ini mau berangkat melaut tapi lihat situasi ini udah mendung kali nih. Kira begitu. Ya, ini kapan terjadi cuaca ini? Sudah hampir 1 bulan di sini. Cuacanya nggak mengizinkan. Semua perahu di sini semua udah medok semua. Jadi kalau di sini ya kalau daerah pantai ya nggak seberapa. Tapi kalau di tengah-tengah laut ya ombaknya besar tuh. Sejumlah nelayan tradisional dengan perahu bermotor hanya dapat menjalankan aktivitas memancing di seputaran pantai yang dirasa aman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasca Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah, harga berbagai kebutuhan pokok yang dijual di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mulai normal. Harga kebutuhan pokok ini mulai normal sejak 1 minggu terakhir. Meskipun harga normal, namun omset penjualan pada para pedagang kebutuhan pokok yang ada di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar masih belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok masih terlihat sepi. Salah seorang pedagang kebutuhan pokok di pasar Horas Kota Pematang Siantar, Jacqueline Napitupulu mengatakan saat ini harga kebutuhan pokok sudah mulai normal seperti beras, gula, tepung, dan minyak goreng yang sempat naik beberapa waktu lalu.
Ada beberapa bahan turun ya, dibilang stabil aja lah, nggak terlalu signifikan. Ada yang 500, ada yang 200 perak ya. Situasi 16,6, 12,6, 12,7 gitulah dari distributor sampai ke konsumen paling 14 lah. Gula ada sedikit, ada naik sedikit kurvanya. Beras ada sedikit naik, sedikit, nggak tahu apa sebab. Kemarin naiknya Rp100 per Rp1.000 per sak. Kalau tepung ada penurunan, nggak tahu apa sebabnya. Bisa dibilang untuk bulan ini agak sepi sekali. Meski harga kebutuhan pokok mulai normal, namun omset penjualan para pedagang belum mengalami peningkatan. Masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah anak memasuki tahun ajaran baru. Pedagang perlengkapan sekolah mengeluhkan sepinya pembeli. Hingga masa liburan usai, jumlah pembeli tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Pedagang di pasar tradisional yang menjual beragam perlengkapan sekolah anak seperti baju seragam sekolah, sepatu, tas, dan buku tulis di Medan Utara mengeluh sepinya pembeli. Memasuki tahun ajaran baru 2023, kebanyakan murid sekolah baik yang baru masuk maupun yang naik kelas berharap semua perlengkapan sekolahnya harus baru. Namun faktor ekonomi orang tua yang tidak mencukupi sehingga para orang tua hanya memberikan seragam maupun alat tulis anaknya dengan menggunakan perlengkapan sekolah abang maupun kakaknya. Puluhan pedagang perlengkapan sekolah di Medan Utara khususnya di Pasar Belawan mengeluhkan sepinya pembeli. Seperti yang dikatakan Safril, salah seorang pedagang. Ia mengatakan memasuki tahun ajaran baru ini jumlah pembeli terlihat sepi, tidak seperti tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ekonomi pulih, rakyat makmur kan gitu. Penghasilan bertambah. Itu aja itu, Pak. Udah berapa lama? Udah lama, 25 tahun dah ada. Oh gitu ya. Di kawasan pesisir Medan Utara, mayoritas pekerjaan warganya adalah sebagai nelayan. Pendapatan para nelayan akhir-akhir ini tidak memadai dan cenderung berkurang karena cuaca ekstrim seperti ombak tinggi. Angin kencang disertai hujan sehingga tidak memperoleh hasil tangkapan ikan. Salah seorang nelayan, Muhtar, mengatakan nelayan di Gabion Belawan pendapatannya sangat minim. Ikan hasil tangkapan hanya bisa dikonsumsi keluarga sehingga tidak mampu membeli perlengkapan anak sekolah. Dan hanya bisa memakai perlengkapan sekolah anak tetangga maupun milik abang dan kakaknya. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 18 anggota DPR RI Komisi 2 yang diketuai Mutia Hafid melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan rapat dengan Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari di Hotel Horizon, lantai 2 Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Komisi 1 DPR RI merupakan salah satu dari 11 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Pada kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Komisi 1 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari membahas terkait situasi Kamtibmas serta mitigasi menjelang pemilu 2024 mendatang. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan pada reses kali ini Komisi 1 DPR RI melakukan rapat dengan mitra kerja, salah satunya Binda Sumut. Karena menjelang pemilu 2024, maka topiknya adalah persiapan pemilu. Apa yang perlu diantisipasi dan mitigasinya, serta potensi permasalahan dan solusi yang dipaparkan oleh Binda Sumut. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif pada pemilu 2024 aman di Sumatera Utara. Dalam rangka kunjungan kerja Komisi 1 pada reses kali ini kita datangi mitra kita yaitu Binda Sumatera Utara, dan tentu ini karena menjelang 2024 topiknya adalah persiapan pemilu 2024, apa yang perlu diantisipasi, bagaimana mitigasinya dan potensi-potensi permasalahan dan juga solusi yang dipaparkan oleh Binda Sumatera Utara. Pesan kami supaya Binda Sumatera Utara juga siap dan tadi beliau menyampaikan sudah siap juga untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan dalam rangka menjaga situasi yang kondusif untuk pemilu 2024.
Setelah rapat dengar pendapat dengan Binda Sumut, anggota DPR RI Komisi 1 melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing. Pada kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Partai Golkar Mutia Hafid menyapa warga Dusun Damai Gang Bok Serong, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, disambut Kepala Desa Beringin bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kepala Desa Beringin Sudar Songno mengatakan selama ia menjabat Kepala Desa, baru kali ini ada anggota DPR RI yang mau menginjakkan kakinya dan menyapa warga. Program-program yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI sangat didukung masyarakat desa, terutama pemanfaatan media sosial untuk menambah penghasilan keluarga. Karena mayoritas warga di Desa Beringin merupakan petani dan UMKM juga diharapkan untuk pemasaran UMKM-nya sudah melalui media sosial atau internet. Oke, pada sore hari ini alhamdulillah Bu Mutia Hafid sebagai wakil rakyat di DPR RI telah menempatkan diri untuk hadir di Desa Beringin dan beliau menyampaikan beberapa kinerja yang menurut kami itu sangat bagus dan saya harapkan kepada masyarakat Desa Beringin dapat cerdas memilih calon anggota DPR RI ke depannya. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan besar harapannya kepada masyarakat Desa Beringin, khususnya dan umumnya kepada kaum ibu, agar dapat menjadi penjual di media sosial, bukan hanya menjadi pembeli. Untuk itu, kaum ibu harus belajar memanfaatkan internet, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, namun dapat menambah pendapatan keluarga. Lapisan masyarakat, termasuk juga di Desa Beringin dengan fokus yang sama kita mendorong literasi digital. Jadi supaya internet itu tidak hanya menjadi kita hanya menjadi konsumen tapi juga menjadi produsen. Tidak hanya berbelanja lewat internet tapi juga berjualan misalnya. Jadi kita sedang dorong UMKM digital mulai dari desa-desa di Desa Beringin. Dengan momen kegiatan Mutia Hafid menyapa warga Desa Beringin yang cukup singkat ini dimanfaatkan warga untuk berfoto bersama. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyakit kanker tidak mudah dalam penanganannya, perlu peranan kita secara keseluruhan. Demikian diungkapkan Profesor Dr. Bida Sari Lubis, dokter ahli onkologi anak Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Hal ini disampaikan Bida Sari Lubis pada acara sosialisasi kanker yang dilaksanakan Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan pagi tadi. Hadir Ketua YKI Sumut Nawal Edi Rahmayadi yang menerangkan kondisi penderita kanker di Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan yang menerangkan selain masalah kanker juga mengajak penanggulangan angka stunting di Sumut. Sosialisasi kanker dengan tema kenali leukemia dan talasemia diikuti ratusan majelis pelayanan sosial pengurus daerah Muhammadiyah Kota Medan dan ibu-ibu anggota Aisyah Kota Medan. Bida Sari mengaku begitu susahnya penanganan kanker pada anak, memutus dan menerangkan kepada orang tua. Dijelaskan leukemia dan talasemia tidak sama, namun gejala awalnya sama, yakni kondisi pucat pada anak. Jika pucat dan hemoglobin turun, harus ditelusuri apakah karena asupan nutrisi yang berkurang atau karena umur sel darah merah yang pendek. Karena Bida Sari menerangkan, normalnya sel darah merah berumur 120 hari, namun pada penderita talasemia sebelum 120 hari, sel darah merahnya sudah mati. Lebih lanjut, Bida Sari menjelaskan kondisi pucat juga bisa disebabkan gangguan produksi, yaitu sumsum tulang dipenuhi sel kanker, sehingga sel yang normal tidak dapat bertumbuh seperti pada penderita leukemia. Jadi begitulah susahnya menegakkan kanker pada anak, memutuskannya dan menerangkannya kepada orang tua. Jadi seperti disampaikan Ibu Nawal tadi, ya. Jadi kanker ini tidak gampang di dalam penanganannya. Perlu peranan kita secara keseluruhan. Artinya di sini comprehensive treatment. Jadi peranan bapak, ibu, lingkungan, dokter, bagian transfusi darahnya, bagian anestesinya, ini penting sekali kerjasama, ya. Jadi disinilah kesulitan kita kalau seorang anak datang dengan pucat dengan benjolan lagi, ya. Jadi sangat sulit di dalam tata laksana.
Sementara itu, Ketua Panitia Sekretaris YKI Sumut Siti Zahara Nasution menjelaskan sosialisasi terus dilakukan untuk menekan jumlah penderita kanker di Sumatera Utara. Disampaikan bila sebelumnya sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, kini YKI Sumut kepada kelompok organisasi masyarakat khususnya kaum ibu-ibu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Siti Zahara menerangkan ada beberapa langkah cegah kanker, yakni cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, rajin melakukan aktivitas fisik, melakukan diet seimbang, beristirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Dengan mengkonsumsi 2 buah telur ayam setiap hari pada anak-anak yang mengalami gangguan masa pertumbuhan atau stunting, diharapkan mampu menjadikan anak cerdas sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat hingga seluruh elemen masyarakat daerah di Indonesia, pemerintah daerah saat ini gencar melakukan upaya penanganan stunting, salah satunya dengan membagikan telur ayam kepada balita. Dengan adanya intervensi dalam penanganan stunting diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi balita dan terwujudnya generasi cerdas. Program Cukup 2 Telur yang dikampanyekan secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan mampu menekan angka stunting pada balita. Telur dipilih menjadi sumber protein hewani yang dianggap paling terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kandungan protein pada telur juga memenuhi sebagian kebutuhan nutrisi anak selama masa pertumbuhan sehingga penanganan stunting dapat diatasi dengan baik. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 19 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara per tanggal Rabu 19 Juli 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Utara, Toba, Langkat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Binjai, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Barat, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan cuaca berawan. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 17 Juli 2023, terdapat 5 titik, yaitu 3 titik di Padang Lawas Utara, 1 titik di Labuhan Batu Utara, dan 1 titik di wilayah Labuhan Batu. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya perubahan cuaca secara tiba-tiba, berupa hujan sedang hingga hujan lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan guntur di wilayah Kepulauan Nias, lereng barat, pantai barat, dan lereng timur yang dapat terjadi pada siang hingga sore hari yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan peserta didik yang reguler. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Secara umum, pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih memiliki sejumlah kendala. Namun berangkat dari undang-undang yang mengatur setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif, membuat SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang sudah melakukannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski pada awalnya setiap guru memiliki tantangan dalam menerapkan pendidikan bagi para kaum disabilitas, khususnya tunarungu, namun berkat kerja keras dan kesabaran serta sistem belajar berbasis digital, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa reguler dan berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyebutkan, meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya, peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas. Dan yang lebih membanggakan, setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Ditunjuk oleh pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, bahwa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses akademiknya, namun karena keseriusan guru-guru dan kemauan anak-anak yang inklusi, ya salah satu siswa kita dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini bisa menerobos perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, masuk ke perguruan tinggi negeri di USU Fakultas Sejarah melalui jalur undangan. Para peserta didik yang berkebutuhan khusus mengaku sangat senang bisa belajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan berbaur dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Diakui para siswa yang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan yang baik dari setiap teman-teman. Program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ada bullying tidak dari teman-teman? Tidak. Tidak ada apa? Tidak mampu karena baik sekali teman-teman. Bagaimana cara kamu kok bisa menjadi juara 1 di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam? Belajar bersatu. Mata karena ada guru-guru menolong membantu seperti kita berkebutuhan khusus untuk mendapatkan ada saudara menerima semua berkebutuhan normal. Siswa tunanetra lainnya, Nomas Irawani Lase, mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian SMA Negeri 2 Lubuk Pakam karena memiliki teman yang bisa menerimanya dengan baik. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari sekolah untuk mengikuti sejumlah pelatihan membuat prakarya, membuat aneka kerajinan tangan yang dapat membantunya untuk menambah income guna kepentingan pribadinya. Ia berharap agar sekolah SMA Negeri 2 semakin maju dan siap mewujudkan generasi Indonesia yang unggul.
Program pendidikan inklusif dan penerapan Merdeka Belajar juga menjadikan setiap siswa memiliki keahlian di luar pendidikan akademik, sehingga setiap siswa memiliki keahlian layaknya sekolah kejuruan. Pihak sekolah mengaku sangat bangga dengan kreativitas setiap peserta didik karena menjadikan anak lebih bertanggung jawab dan dapat mengisi waktu luang melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum membuat pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran. Mengingat sampai saat ini, setiap sekolah yang menjalankan program inklusif masih menggunakan dana BOS. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, seni, dan budaya yang kini masih dijunjung tinggi bahkan hingga diabadikan menjadi kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal tersebut adalah sistem pengobatan tradisional yang hingga kini keasliannya masih terus dijaga dan dilestarikan. Pengobatan tradisional yang masih terus dijaga diantaranya adalah terapi dengan rempah-rempah yang dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, bekam, ruqyah, hipnotis, dan kusuk. Pengobatan tradisional ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW seperti bekam dan ruqyah yang hingga kini pengobatan tersebut dilakukan secara turun-temurun. Seperti halnya yang dilakukan Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia serta komunitas masyarakat ceria yang menggelar pengobatan tradisional gratis untuk masyarakat Kota Binjai. Pengobatan tradisional ini sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat yang menderita berbagai macam penyakit, khususnya bagi masyarakat Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga turut dihadiri berbagai komunitas sosial seperti Sosmed atau Solidaritas Sosial Anak Medan. Fahmil Haq Pasaribu, panitia kegiatan mengatakan, selain mempererat tali silaturahmi antara sesama komunitas sosial, pengobatan tradisional ini juga dilakukan secara gratis dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam hal penyembuhan penyakit. Kegiatan kita hari ini yaitu pengobatan tradisional gratis untuk warga. Dia berupa kusuk bang, ada kusuk, bekam, ruqyah juga bisa bang, untuk membangun tali silaturahmi juga lah bang, memajukan lah ya kan bang. Pengobatan tradisional gratis ini mendapat perhatian masyarakat Kecamatan Binjai Utara yang langsung mendatangi lokasi untuk menyampaikan keluh kesah penyakit yang diderita selama puluhan tahun. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengadakan kegiatan Festival Lomba Burung Berkicau tingkat provinsi dengan memperebutkan Piala Kajari Cup dengan hadiah 1 sepeda motor. Animo pecinta kicauan burung memadati halaman kantor Kajari. Ratusan pecinta burung berkicau datang dari pelosok kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam memperebutkan Piala Kajari Cup dengan mempertandingkan 19 kelas. Mulai murai batu ekor putih, murai batu ekor kacer, kenari polos, murai batu campuran, serta kicau burung jenis konin, pleci, gelatik, dan kelas pertandingan lainnya. Penyelenggaraan event ini sangat langka karena tidak semua pecinta kicauan burung dapat kesempatan untuk berkompetisi di ajang ini. Salah seorang peserta lomba, Ferry Rizal Nasution, asal Deli Serdang mengatakan, pemenang juara 1 kicauan burung murai batu ekor putih dengan hadiah pertama 1 unit sepeda motor dan berharap event Piala Kajari Cup 2 ini dapat terselenggara kembali. Pagi jam 9 sampai jam 11. Itu aja. Jangkrik 10 pagi. Oke, langsung dinaikkan burung. Sudah berapa lama Bang ikut kompetisi ini, Bang? Bukan sombongnya, penampilan pintunya itu paling penting. 2 tahun. Mudah-mudahan berkelanjutan untuk event-event berikutnya Kajari Cup 2. Semoga makin jaya. Sementara itu, Dewan Juri Kicau Mania yang juga merupakan panitia penyelenggaraan Eko Gondrong merasa bangga adanya event ini.
Di samping dapat menyalurkan hobi sesama pecinta burung, kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi Kajari Sergai dalam melestarikan komunitas burung di Sumatera Utara. Penilaian dilihat dari dari berapa lama burung mampu berkicau dan mengeluarkan suara yang merdu. Selain itu, burung juga harus konsisten dalam bersuara. Areal kantor Kajari Sergai buat untuk mendukung kicau lokal dan Sumatera Utara dan berbagai kota-kota lainnya. Sukses untuk ini hari, Kicau Mania Kajari sedang berdagai Cup 1. Sukses! Ratusan hektar kawasan hutan mangrove yang merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat kini sudah nyaris punah karena ulah orang tidak bertanggung jawab, membuat warga desa Kuala Gebang, Kabupaten Langkat merasa resah. Perambahan hutan mangrove sangat berdampak terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir pantai. Meluapnya air pasang atau banjirop di pemukiman warga dan abrasi tanah yang sering terjadi di batas pemukiman warga sudah tidak bisa dihindari. Tidak hanya itu, akibat ulah orang tidak bertanggung jawab menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencaharian karena tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting punah. Lahan mangrove atau rhizopora merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan dan petani yang berada di seputaran pesisir pantai Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. Hutan mangrove menghasilkan karbon dioksida pada saat malam hari dan oksigen di pagi hari. Sirkulasi perubahan karbon menjadi oksigen ini merupakan antisipasi pemanasan global yang kini keberadaannya sangat dijaga oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Pemuka adat Desa Kuala Gebang, Muhammad Atan mengatakan perambahan ratusan hektar hutan mangrove ini sudah lama terjadi, namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah. Bahkan aparat pemerintah desa juga terkesan ikut serta dengan orang tidak bertanggung jawab yang telah merusak keberadaan ekosistem di desa. Perusahaan hutan kami keberatan, maka kami masyarakat bertanda tangan di surat ini. Saya sebagai tokoh adat Desa Kuala Gebang, jelas pengaruh ya. Nah, jadi hambatan semua lah bagi nelayan. Setahu saya sudah cukup lama, dari tahun 80-an. Nah, tapi yang berkembangnya ke depannya lah, supaya jangan ada perusahaan hutan selanjutnya. Itu yang diharap dari masyarakat. Warga berharap agar aparat penegak hukum segera menindak para pengusaha dan kepala desa yang telah merusak keberadaan hutan mangrove yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Pemirsa, sebagai upaya melestarikan budaya seni tari tradisional pada generasi muda, Karang Taruna Kabupaten Karo menggelar perlombaan tari 5 serangkai dan tari kreasi budaya Karo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kabupaten Karo ini diikuti oleh 35 peserta dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Karo. Paduan 5 jenis tarian bertemakan pergaulan muda-mudi Karo, yakni pertemuan ramah tamah sepasang insan yang berkenalan secara adat Karo atau disebut air tutur. Selain tari 5 serangkai, para peserta juga menampilkan tarian kreasi budaya Karo dengan sangat antusias. Salah seorang Karang Taruna Karo, Teguh Karya Purba mengatakan, melalui perlombaan ini para generasi muda dapat semakin mengenal dan mencintai budayanya. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu cara pemuda Karo menjaga nilai budaya yang mulai terkikis oleh modernisasi serta menjauhkan para pemuda dari hal negatif. Untuk peserta yang ikut sendiri ini semua dari berbagai desa, ada sekitar 35 desa. Dan setiap peserta 10 orang. Untuk tari 5 serangkai boleh ikut tari kreasi dan tambahannya tari kreasi lah ya. Tujuan dari Karang Taruna mengadakan event ini artinya tari 5 serangkai adalah tari tradisional Karo, artinya tari yang paling sulit dipelajari, yang sudah mulai hilang nilai-nilai kebudayaan Karo. Jadi dengan ini melalui wadah Karang Taruna kita mengajak seluruh masyarakat melalui tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten untuk melestarikan kembali nilai-nilai budaya Karo ini. Khususnya tari 5 serangkai. Dengan semangat kultur Karo untuk mengembangkan kreativitas, tradisi ini juga mengarahkan para pemuda untuk melestarikan nilai-nilai budaya Karo.
Pemirsa, berikut kami informasikan informasi seputar lintas Andalas. Antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Antrean panjang kendaraan terjadi sejak Minggu pagi. Beginilah antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM subsidi jenis solar di SPBU Jalan Pangeran Natadirja kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Antrian panjang terjadi sejak pagi hingga sore. Menurut pengendara, antrian panjang terjadi di seluruh SPBU di Kota Bengkulu. Mereka mengantri berjam-jam agar dapat mengisi BBM kendaraan. Antrian panjang membuat pekerjaan mereka terhambat. Seorang pengendara mobil pickup atau bak terbuka mengungkapkan antrian panjang karena mobil dump truk tambang kini kerap ikut mengantri. Pengisian BBM dalam jumlah banyak pada dump truk dikhawatirkan membuat kuota BBM cepat habis dan langka. Mobil-mobil apa nih yang dam ini kan katanya nggak boleh. Intinya dam isi, dam banyak benar. Jadi tidak teratur lagi dam itu sudah bebas. Kalau dulu kan nggak bebas, nggak boleh. Mobil CPO nggak boleh. Sekarang dam sudah boleh. Sementara pengendara mobil truk menyebut pihaknya mengantri BBM solar menggunakan barcode untuk proses pembelian. Yang antri yang seperti mobil dam ini banyak Pak ya. Antrian panjang dari jam berapa Iko Pak? Pokoknya aku tadi mulai antri jam 12-an lah. Dari jam 12 baru bisa berjalan sore ini. Menurut Pertamina saat ini penggunaan BBM jenis solar di Bengkulu sudah over, bahkan per Juni over 2%. Sehingga mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun distribusi ke SPBU dikurangi. Lucia Meangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu terus melakukan pengawasan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memantau aliran dana penjualan narkoba di Provinsi Bengkulu yang akan digunakan dalam pemilu 2024 mendatang. Pasca Mabes Polri menemukan dugaan indikasi penggunaan dana hasil peredaran gelap narkoba untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Indonesia termasuk BNNP Bengkulu. Saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, Kepala BNNP Bengkulu mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di seluruh bandar maupun pengedar yang ditangkap oleh BNNP Bengkulu terkait aliran dana peredaran gelap narkoba. Hasil penyelidikan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi penggunaan dana hasil peredaran gelap narkoba yang akan digunakan dalam pemilu 2024 mendatang, khususnya di Provinsi Bengkulu. Sampai detik ini BNN Provinsi Bengkulu belum, ya. Tapi kita bekerjasama dengan masyarakat dan seluruh stakeholder, kemungkinan itu bisa aja terjadi, ya. Meski belum ditemukan dugaan aliran dana hasil peredaran gelap narkoba, pihaknya akan terus memantau dan melakukan penyelidikan bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait untuk mengantisipasi hal tersebut. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Harga tandan buah segar kelapa sawit masih rendah di Kabupaten Seluma. Per hari ini harga TBS Rp1.700 per kilogram. Di salah satu distributor kelapa sawit Desa Padang Pelasan, saat ini harga TBS per kilogram sebesar Rp1.700. Jika dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya, harga TBS mencapai Rp2.450. Meski sempat mengalami penurunan hasil panen, kini stok buah sudah mulai normal kembali. Sebelumnya distributor dapat mengumpulkan 30 ton buah per hari, kini mulai naik hingga 50 ton per hari. Sama kalau kita beli di RAM itu terus mahal. Kalau tokel kan di bawah kita dia. Atau kita ada beli 13, ada yang beli 12,5 kan gitu. Kalau dijual sama kita dia dapat. Nah, kita ini bingung ini, yang penting kan kita tapung buah dulu. Nah, itu kedepannya gimana kan gitu, itu aja. Komoditas kelapa sawit masih menjadi andalan di Kabupaten Seluma. Ekonomi masyarakat bergantung dari berkebun, distributor, hingga buruh panen dan pengumpul buah. Dari Kabupaten Seluma, Taufan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan.
Kacang kedelai saat ini kembali mengalami kenaikan dari Rp535.000 per karung naik menjadi Rp595.000 per karung. Harga tahu dan tempe saat ini kembali naik. Sebelumnya harga kacang kedelai mengalami penurunan pada bulan Mei lalu dari Rp610.000 per karung menjadi Rp535.000 per karung. Namun sekarang kembali naik di harga Rp595.000 per karung. Seorang pedagang tahu tempe murni mengaku naiknya harga kacang kedelai sudah terjadi 1 minggu terakhir. Ia tidak mengetahui pasti yang menyebabkan harga kacang kedelai kembali naik. 595 udah naik lagi ya? Mulai kapan? Minggu kemarin. Mulai minggu kemarin? Hari Kamis tanggal berapa itu? Hari Kamis minggu kemarin? Iya. Selain mengurangi ukuran tahu tempe, para pedagang juga mengurangi jumlah dagangannya untuk meminimalisir kerugian. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Widya Tami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.